Hai everybody, welcome to Rumah Sayur Show by Rumah Sayur BTJ with me, Dr. Ayu. Dok, jadi kan banyak yang bertanya-tanya nih kan ya. Oke, semua orang tahu nih tubuh kita tuh perlu asupan sayur, buah, rutin segala macam kan ya. Emang kenapa sih kalau kita nggak makan sayur dan buah tuh emang kenapa? Kan masih hidup juga kan ya gitu. Maksudnya terus apa gitu? Ya, jadi dasarnya sekali saya kasih tahu dulu ya, Dokter Ayu. Kalau kita diharuskan mengkonsumsi sebesar 400 gram sayuran dan buah. 400 gram. 400 gram. Ya, terbagi atas 250 sayur, 250 gram sayuran dan 150 gram buah. Nah, sayur ini dibagi 3 porsi. Buah dibagi 2 porsi. Artinya porsi ini adalah berdasarkan daftar bahan makanan penukar ya, Ayu. 1 porsi sama dengan 100 gram. 100 gram setelah ditiriskan airnya, direbus dan ditiriskan. Jadi direbus ditiriskan, taruh 1 gelas belimbing, itu namanya 100 gram. Jadi kita harus harus makan sayuran 3 porsi. Tadi 250 kan antara 250 sampai 300 begitu. Itu istilahnya 3 gelas lah ya, Dok ya, 3 gelas. Oke. Nah, begitu juga dengan buah. Harus kita konsumsi dalam 400 gram sehari kurang lebih. Minimal sih. Nah, kenapa kita kenapa kalau nggak konsumsi sayuran gitu ya tadi? Mulai dari efek yang paling rendah sampai efek yang ditakuti sama masyarakat nih. Apa tuh? Kok saya juga jadi takut? Apa, Dok? Yang pertama, mungkin cepat lelah ya, karena berbagai macam kandungan di dalam buah dan sayur, misalnya contohnya asam folat, vitamin D, itu adalah sebagai bahan pembentuk atau bahan baku pembuatan misalnya sel darah merah nih, atau bahan metabolisme energi. Makanya begitu itu kurang, maka kita akan mudah cepat lelah. Kemudian imunitas. Nah, Dokter Ayu saya nggak perlu jelasin lagi dong. Jelasin lah tuh, Dok, kan bukan sesi saya. Nah, kenapa sayur dan buah punya efek terhadap imunitas? Kita tahu bahwa ada yang namanya short chain fatty acid, ya kan? Yang mampu short chain fatty acid ini dan yang terbentuk apabila kita konsumsi sayuran dan buah. Nah, kan pernah dengar tuh kalau di iklan-iklan gut axis, gut brain axis. Iklan yang mana tuh? Saya nggak pernah nonton iklan yang ada itu. Nah, ada tuh ternyata usus yang bagus. Nah, usus ataupun epitel saluran cerna yang bagus akan berpengaruh terhadap imunitas yang bagus. Sel imun yang bagus. Nah, begitu sayuran kita makan banyak, akan terbentuk misalnya STFA. STFA itu short chain fatty acid atau asam folat. Nah, dia berfungsi sebagai makanan untuk sel-sel kolon, makanan untuk sel-sel saluran cerna. Kemudian juga menetralkan atau menurunkan pH saluran cerna. Kemudian juga akan membantu meningkatkan sel-sel imun. Nah, di situ. Kemudian apa lagi selain tadi cepat lelah, membantu imunitas, kemudian regularity atau yang tadi membantu supaya tidak terjadi sembelit. Nah, di sayur, di buah itu banyak mengandung serat. Serat itu ada yang sifatnya larut air, sifatnya yang tidak larut air atau soluble insoluble. Sayuran itu lebih banyak mengandung serat yang insoluble atau tidak larut. Nah, artinya dia akan meningkatkan volume juga. Jadi itu akan mempermudah defekasi juga dia sifatnya. Nah, itu dia tadi untuk regularity ataupun untuk mencegah konstipasi. Ini kalau kita kurang, kita cepat lemot. dong ya, Dok. Nah, karena ada banyak di dalam sayuran ini mengandung lutein. Dia akan meningkatkan fungsi dopamin yang fungsi lutein otak gitu.
asam folat ya, maaf, asam folat akan meningkatkan lutein yang mampu untuk meningkatkan sistem kerja otak. Gitu. Berarti luar biasa ya. Berarti kesimpulan dari pertanyaan tadi, jangan males makan sayur dan buah gitu kan ya? Masih ada ada keram otot. Iya, banyak banget pasti. Gampang stres sampai akhirnya diabetes, penyakit metabolik dan satu lagi kanker. Kanker saluran cerna, kanker usus besar. Ini kan ada pertanyaan nih dok yang banyak banget dari teman-teman. Jadi kan oke lah, nggak semua orang kan ya doyan makan sayur dan buah. Jadi kalau misalnya selama bertahun-tahun dia telah hidup di bumi ini males makan sayur dan buah, pasti kan akan tubuhnya kan memang mungkin tidak se-fit dan sehat yang rajin makan sayur dan buah dari sononya ya kan. Jika teman-teman itu kemudian ingin start mulai rajin makan sayur dan buah, itu akan ngefek ke badannya nggak sih? Maksudnya masih bisa diperbaiki nggak sih kerusakan di tubuhnya yang selama ini itu udah ada? Ya, tentu aja masih. Karena kan kita kecuali misalnya pasien-pasien dengan penyakit tertentu, ini contohnya adalah pasien sehat ya kan, yang masih bisa beraktivitas dan sebagainya, yang tentu aja tidak perlu kita strict terhadap sayuran tertentu apa bagaimana. Nah, tentu aja masih bisa dan itu harus ada prosesnya, tidak mungkin 1 hari 2 hari, tetapi bisa paling nggak 2 mingguan itu sudah mulai terasa. Gitu. Jadi kadang-kadang tuh kan ya ada orang kenapa dia males makan sayur dan buah, karena tuh banyak mitos yang beredar kan ya. Ada yang katanya nggak boleh campur buah dan sayur tertentu nanti bisa keracunan lah. Ada yang kalau makan banyak sayur itu bisa bikin naik asam urat kah gitu kan ya. Itu gimana dok? Ya, sebenarnya mitos-mitos banyak yang kita dengar, yang semangka tidak boleh gabung dengan susu ya. Terus buah manis tidak boleh gabung sama buah asam, buah tidak boleh dicampur dengan sayuran begitu. Tapi tidak ada satupun penelitian yang membuktikan hal-hal kayak gitu. Itu mungkin sejarahnya aja yang dulu ada 1-2 orang tiba-tiba seperti itu, dan orang tua kita ya ataupun yang dulu-dulu merumuskan seperti itu. Bahkan yang sekarang, penelitian sekarang yang paling penting adalah sebenarnya bukan mitos itu tapi cara pengolahannya. Misalnya apakah lebih bagus dimakan langsung atau malah di jus seperti itu. Nah, atau penambahan tertentu ke dalam sayuran tersebut ataupun ke dalam jus. Misalnya contoh nih ya, jus secara pengolahan dibandingkan langsung dengan yang di jus, tentu lebih bagus yang dimakan langsung. Karena jus otomatis akan yang pertama meningkatkan glycemic index. Semakin kecil partikel, semakin mudah diserap, semakin meningkatkan kadar gula. Oh gitu. DM. Saya baru tahu dok. Bahkan di dalam semakin kecil partikel, jadi lebih bagus yang langsung. Oh gitu. Sekalian sampai biji-bijinya nggak? Kalau biji biji duren? Boleh. Jangan. Oh gitu ya berarti ya. Nah jadi itu dengar ya teman-teman sekalian. Artinya apa? Mitos-mitos itu kalau malah teman-teman yang pernah di luar negeri gitu, malah nggak ada gitu loh mitos-mitosnya sebenarnya kan ya. Yang sekarang berkembang memang penambahan zat tertentu ke dalam pengolahan, ataupun sirup, manisan itu. Nah, itulah yang akan menyebabkan peningkatan trigliserid atau lemak. Benar. Jadi gitu ya. Terus banyak yang bertanya, karena ini tadi kita udah ngomong tentang pengolahan sayur ya. Jadi kan banyak yang itu yang kepo juga. Jadi kalau sayur kita olah, itu kita masak ya kan, itu berapa lama? Apa istilahnya resting time ya dok? Berapa lama dia itu boleh kita makan sampai nggak boleh lagi gitu loh. Setelah kita masak berapa lama dia masih boleh dimakan? Ya. Gini ada resting time, ada hanging time. Oke. Nah, resting time biasanya 2 jam Pak setelah dimasak. Resting time itu apa dok? Resting time itu apa? Begitu dimasak sampai dia benar-benar maksudnya batas sudah mulai bakteri masuk gitu. Oh gitu. Oke. Sudah mulai terkontaminasi. Oke. Biasanya kalau dalam suhu kamar nih nggak ditutup di bawah tutup Turun saji. Itu biasanya kalau dalam suhu kamar 2 jam. Oke.
hanging time-nya itu bisa lebih lama, misalnya 4 jam. Artinya masih ada toleransi waktunya. Hanging time apa, Dok? Hanging time itu adalah benar-benar sampai sebenarnya itu kandungan gizinya masih tetap terus bagus gitu. Oh Belum gitu. sampai kalau hanging time itu udah masuk bakteri tapi belum habis semua. Di atas itu Oh, nah sudah mulailah bakteri masuk, oksidan masuk. oh gitu. Jadi kalau kita masak sayur pagi nggak boleh makan malam berarti ya, lewat banget tuh udah. Ya sebenarnya ya kalau mungkin terlalu basi belum ya. Kadang-kadang kan ada pagi kita masak tapi malam belum terlalu. Tapi secara kandungan gizi, kemudian secara kontaminasi mungkin bakteri dan sebagainya sudah mulai ada jelas. Gitu. Berarti aman-amannya let's say maksimum 4 jam ya. Ya. Tetapi kalau beda kalau dimasukkan ke dalam tabung kedap udara itu bisa lebih lama. Resting time bisa mencapai 4 jam, kemudian hanging time-nya bisa sampai 8 jam gitu. Ada yang bisa dilihat kan kalau kan kadang-kadang tuh ada yang bisa kita lihat tampilan fisiknya kan ya, masih bagus atau enggak, atau zat nutrisi di dalamnya masih bagus atau enggak. Itu ada nggak, Dok, yang bisa kita lihat dengan mata telanjang? Biasanya sih kalau misalnya yang perubahan warna, rasa, bau gitu. Jadi lihat aja kalau bisa mungkin bau paling terakhir tapi secara warna sudah mulai berubah, kemudian ada mulai kontaminasi biasa kan sudah agak berbusa ya. Oh gitu. Itu sudah tidak layak lagi, Nggak boleh makan lagi ya. Itu boleh dipanas-panasin lagi nggak kalau sayur? Kadang-kadang masak tuh banyak, terus masukin ke freezer, terus kapan lagi dipanasin lagi gitu. Boleh nggak sih? Ya. Maksudnya saya males gitu, sering masak sekali banyak tuh. Tidak harap sih memanaskan, cuma kandungan gizinya akan lebih banyak lagi yang hilang. Pertama, misalnya kalau ada tomat nih, contoh ya, tomat itu sarannya adalah dimasaknya belakangan. Jadi kayak blanching doang dia. Kalau cuma yang dicelup, kalau enggak likopennya hilang. Oh gitu. Likopen itu kan salah satu fitonutrien yang ada juga di dalam tumbuhan ataupun sayuran atau buah. Gitu. Begitu kita panaskan lagi, udah selesai. Jadi yang kita dapat cuma seratnya aja ya? Ya, seratnya saja. Padahal kan kandungan yang harus kita dapatkan di situ antioksidan harus kita dapatkan. Oh gitu ya. Berarti gitu pakemnya begitu ya. Oke, saya catat di dalam otak saya.